Kadang, orang yang kau remehkan justru sedang dijaga oleh kekuatan yang tak terlihat. Jika kau percaya bahwa setiap takdir telah diatur oleh Allah, maka tak ada peristiwa yang kebetulan. Sebelum kamu lanjut nonton, tekan tombol like, agar kisah ini menjadi pengingat bahwa menolong sesama dengan ikhlas akan membuka jalan pertolongan dari Allah yang luar biasa. Suara langkah sepatu menggaung di lorong panjang bandara. Raihan berjalan pelan sambil menunduk. Seragam biru langitnya tampak rapi, namun matanya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan. Ia baru 3 bulan menjadi pramugara di maskapai ternama itu, tapi sudah terlalu sering menjadi bahan olok-olok di ruang kru. Semua bermula dari satu hal yang sederhana, ia berbeda. Raihan tidak pernah melewatkan waktu sholat, bahkan di sela jadwal penerbangan yang padat. Ia menolak untuk bercanda berlebihan dengan pramugari lain, menundukkan pandangan, dan lebih banyak berbicara seperlunya. Di mata sebagian rekan, ia aneh. Di mata yang lain, ia sok suci. Tapi bagi Raihan, menjaga prinsip bukan untuk dilihat orang, melainkan agar tetap terjaga di hadapan Allah. Di ruang kru pagi itu, tawa menggema ketika salah satu pramugari, Vina, melontarkan candaan. Hati-hati ya, nanti Raihan gak mau bantu karena takut dosa. Suara tawa pecah, membuat wajah Raihan memerah. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu bergegas merapikan seragam. Ia sudah terbiasa menjadi bahan tawa, tapi dalam hatinya, ada sesak yang sulit dijelaskan. Kapten Arman masuk dengan langkah gagah, membawa aroma parfum mahal dan wibawa yang tak terbantahkan. Kau lagi-lagi jadi bahan lelucon, Raihan? Katanya dengan nada menggoda. Santai saja, dunia ini bukan pesantren. Kita di atas langit, bukan di masjid. Raihan mengangkat wajahnya perlahan. Saya hanya berusaha menjalankan yang saya yakini, Kapten. Arman mendengus. Yakini boleh, tapi jangan buat suasana tegang. Kita butuh tim yang ringan, bukan yang terlalu religius. Ia menepuk bahu Raihan, seperti menegaskan posisi. Siapa yang berkuasa dan siapa yang harus diam. Setelah briefing, Raihan duduk sendirian di pojok ruang tunggu. Di luar kaca besar, pesawat yang akan ia tumpangi tampak megah, berkilau oleh sinar matahari pagi. Ia menatapnya lama, seolah menatap nasibnya sendiri, berkilau di luar, tapi rapuh di dalam. Ia teringat nasihat ibunya sebelum berangkat dari kampung halaman. Nak, dimanapun kamu bekerja, jangan lepaskan keyakinanmu. Kadang orang tak suka, tapi Allah selalu tahu niatmu. Kata-kata itu menjadi jangkar yang menahan hatinya agar tidak hanyut oleh cemooh. Namun hari itu terasa berbeda. Entah kenapa, setiap tatapan dari rekan kerja terasa lebih menusuk. Seolah keberadaannya memang tak diinginkan. Ketika ia menawarkan diri membantu mengangkat koper penumpang, Arman melarang. Sudahlah, biar yang lain. Kau urus bagianmu saja. Jangan banyak gaya. Raihan menelan ludah, menahan perih. Ia tak ingin menantang. Ia hanya mengangguk, lalu beranjak ke kabin belakang, memastikan sabuk pengaman tertata rapi dan masker oksigen tidak longgar. Setiap langkahnya terasa seperti ujian kesabaran. Dalam hati ia berzikir pelan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat itu menjadi penopang di antara dinginnya sikap manusia. Ketika waktu zuhur tiba, Raihan meminta izin sebentar kepada salah satu pramugari untuk menunaikan sholat di ruang istirahat kecil. Serius kamu mau sholat di sini? Ini pesawat, bukan musola. Ujar Vina dengan nada sinis. Raihan tersenyum lembut. Dimanapun kaki berpijak, selama bisa menghadap kiblat, itu sudah cukup. Ia menggelar jaketnya sebagai sajadah, menunduk khusyuk di tengah dengung mesin dan langkah lalu lalang penumpang. Dalam sujudnya, ia merasa tenang, karena di balik semua pandangan manusia, masih ada satu zat yang selalu melihat dengan kasih. Ketika ia selesai, Arman lewat tanpa menatap, hanya berkomentar dingin. Kau kira Allah peduli dengan pramugara yang meninggalkan tugasnya di tengah penerbangan? Raihan diam. Tapi di dalam hatinya, ia berbisik lirih. Kalau bukan karena izin dari MU, aku bahkan tak bisa berdiri di sini, ya Allah.
Hari itu berakhir dengan kelelahan yang lebih berat dari biasanya. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena menahan diri dari luka yang tak terlihat. Namun saat ia berjalan pulang melewati koridor bandara yang sepi, ia mendengar panggilan azan dari surau kecil di ujung gedung. Langkahnya berhenti. Suara itu terasa seperti pelukan. Ia menoleh, menatap langit senja di balik kaca, lalu tersenyum tipis. Mungkin hari ini aku diremehkan manusia, gumamnya. Tapi selama aku tidak diremehkan oleh Allah, aku masih punya arah. Sore itu, langit tampak temaram, seakan menjadi saksi dari seseorang yang terus berjuang menjaga hatinya di tengah dunia yang tak lagi percaya pada ketulusan. Raihan berjalan pelan ke arah surau, meninggalkan suara bising bandara, membawa ketenangan yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang masih percaya, bahwa takdir bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang akan segera terungkap di bab berikutnya. Langit pagi itu terlihat pucat, seperti menyimpan sesuatu yang enggan diungkapkan. Raihan berdiri di tepi landasan, menatap pesawat besar yang bersiap lepas landas. Udara dingin menusuk kulit, tapi yang membuat dadanya bergetar bukan udara, melainkan firasat aneh yang menelusup sejak ia membuka mata tadi. Ada sesuatu yang berat di udara, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menepis perasaan itu dengan membaca doa keberangkatan dalam hati. Ya Allah, lancarkan langkah hari ini. Jauhkan dari mara bahaya dan sombongnya hati. Bibirnya bergetar pelan. Nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk suara mesin dan teriakan teknisi di landasan. Penerbangan kali ini berbeda dari biasanya. Tujuannya adalah rute internasional jarak jauh. 8 jam di udara melewati samudra dan awan-awan badai. Raihan dipilih karena satu kru tetap sedang cuti. Tapi bagi yang lain, kehadiran Raihan di penerbangan ini seperti beban. Arman, sang kapten, bahkan sudah menghela napas panjang begitu melihatnya. Kenapa harus kau lagi? Gumam Arman dengan nada tidak menyembunyikan kejengkelan. Aku butuh kru yang tanggap dan cepat. Bukan yang sibuk berdoa di pojokan. Raihan tidak membalas. Ia hanya menunduk, menahan hatinya agar tidak terguncang. Insya Allah, saya akan berusaha maksimal, Kapten, katanya dengan suara tenang. Namun dalam batinnya, ia sadar bahwa tidak semua ketenangan bisa menghapus ketidaksukaan orang lain. Briefing dimulai. Arman menjelaskan rute penerbangan, kondisi cuaca, dan pembagian tugas dengan nada tegas. Kita akan melewati jalur yang cuacanya tidak stabil, katanya sambil menatap layar radar kecil. Tapi kita tetap lanjut. Penumpang penting sudah dijadwalkan, dan tidak ada ruang untuk penundaan. Raihan menatap layar itu sebentar. Garis merah badai terlihat jelas di jalur penerbangan. Ia memberanikan diri angkat bicara. Kapten, sepertinya badai di area timur cukup besar. Mungkin sebaiknya kita menunggu sedikit sampai mereda. Ruangan langsung hening. Beberapa kru saling berpandangan. Arman tertawa kecil. Sinis. Kau pikir aku belum tahu cuaca? Anak baru? Aku sudah terbang 20 tahun. Jangan sok jadi penasehat. Ucapan itu menusuk seperti pisau. Raihan ingin menjelaskan maksudnya bukan untuk menggurui, tapi untuk memastikan keselamatan. Namun tatapan dingin Arman membuatnya memilih diam. Ia tahu, kadang kebenaran justru menimbulkan kebencian ketika disampaikan pada hati yang tertutup. Setelah briefing, semua kru menuju pesawat. Raihan menatap ke langit yang mulai gelap. Petir kecil menyambar di kejauhan. Ia menelan ludah, lalu melangkah ke dalam kabin, memastikan setiap baris kursi rapi, setiap sabuk pengaman tidak kusut, dan setiap senyum yang ia berikan tidak terlihat palsu. Sebelum penumpang naik, ia sempat beristighfar berulang kali. Allah, berikan aku kekuatan menahan diri dari sombong dan amarah. Jadikan aku bagian dari keselamatan hari ini, bukan sebab dari bencana. Ketika penumpang mulai masuk, Raihan menyambut dengan ramah, seperti biasa. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia memperhatikan beberapa orang dengan bayi, seorang kakek yang berjalan pelan dengan tongkat, dan seorang ibu yang tampak gugup. Hatinya tergerak. Entah kenapa, ia merasa akan ada sesuatu yang menguji dirinya hari ini. Di dalam kokpit,
Arman terlihat santai, menyalakan kopi dan berbincang dengan kopilotnya. Dari kabin, Raihan sempat mendengar percakapan samar mereka lewat interkom. Cuaca buruk di jalur selatan, tapi aku yakin kita bisa menembusnya, kata Arman. Kopilot menjawab ragu. Mungkin sebaiknya kita alihkan sedikit arah, Kapten. Terlalu jauh. Kita buang waktu. Aku sudah terbang di jalur itu ratusan kali. Kata-kata itu menggema di kepala Raihan seperti tanda bahaya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya ujian keyakinan, bisiknya dalam hati. Beberapa jam sebelum keberangkatan, seorang teknisi menepuk pundaknya. Hei, kamu Raihan, kan? Aku dengar kamu orangnya rajin berdoa. Kalau bisa, doakan penerbangan ini lancar. Cuacanya kelihatannya gila hari ini. Raihan tersenyum kecil. Doa tidak akan berhenti, selama masih ada napas. Pesawat akhirnya bergerak menuju landasan. Mesin meraung pelan, roda berputar, dan suara gemuruh mulai terdengar di seluruh kabin. Raihan menatap keluar jendela, melihat awan kelabu menggantung seperti tirai ancaman. Di sela detak jantungnya yang cepat, ia masih sempat menatap langit dan berbisik. Ya Allah, jika hari ini adalah ujian, jadikan aku kuat melewatinya. Dan jika hari ini adalah peringatan, lindungi mereka yang tak tahu apa-apa. Ketika pesawat mulai menanjak, tubuhnya sedikit berguncang karena turbulensi ringan. Beberapa penumpang memegang sandaran kursi dengan gugup. Raihan berjalan ke arah mereka, menenangkan dengan senyum lembut. Tenang, ini hal biasa. Tapi di balik senyum itu, matanya melirik keluar. Awan-awan pekat sudah menunggu seperti ombak hitam di lautan langit. Hatinya berguncang. Ia bisa saja menenangkan diri dengan logika. Tapi ada getar halus yang menuntunnya untuk lebih waspada. Ia tidak tahu dari mana datangnya perasaan itu. Namun ia yakin, bukan tanpa alasan Allah menanamkan firasat di hati seseorang. Ketika pesawat akhirnya mencapai ketinggian jelajah, ia kembali ke tempat duduknya. Suara angin di luar seperti rintihan panjang. Di layar kabin, tanda, sabuk pengaman, masih menyala. Vina lewat dan berkata, "Wajahmu tegang sekali, Han. Santai saja, kita bukan di film bencana." Raihan tersenyum kaku. Iya, semoga begitu. Namun di dalam dirinya, ada bisikan yang belum mau diam. Ia menatap jendela yang dipenuhi awan kelabu, lalu menutup mata sejenak. Dalam diam, ia kembali berdoa. Jika ada bahaya di depan, tunjukkan jalannya, ya Allah. Jangan biarkan hati ini buta oleh kesombongan atau ketakutan. Dan di saat yang sama, entah kenapa, langit mengeluarkan cahaya kilat yang memecah awan. Gemuruhnya terdengar hingga ke seluruh kabin, membuat beberapa penumpang menjerit pelan. Raihan membuka mata. Sekilas, ia menatap arah kokpit dengan tatapan khawatir. Firasat itu belum pergi. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Langit di luar jendela berubah menjadi lautan abu-abu pekat. Cahaya matahari yang tadi sempat menembus perlahan menghilang, digantikan kabut tebal dan kilatan petir yang menyambar tanpa ritme. Pesawat berguncang lagi. Kali ini lebih keras. Beberapa penumpang menjerit kecil, sementara Raihan berusaha berdiri stabil di lorong kabin, menenangkan mereka satu persatu dengan suara lembut. "Tenang, ini hanya turbulensi biasa," ujarnya sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya, kata "biasa" itu terasa begitu jauh dari kenyataan. Getaran yang ia rasakan kali ini bukan getaran rutin, melainkan seperti sesuatu yang menekan dari luar, berat, menghantam, dan tak beraturan. Raihan melangkah menuju dapur pesawat di bagian belakang untuk mengambil minum bagi penumpang yang mulai pucat. Namun langkahnya terhenti ketika ia mencium aroma aneh. Bau logam terbakar, samar tapi tajam. Ia menoleh ke arah panel listrik di sisi dinding dapur. Lampunya berkedip cepat, lalu mati, sebelum menyala lagi dengan cahaya yang lebih redup. Ia menunduk, mendekat, dan menyentuh sisi logam itu dengan ujung jarinya. Terlalu hangat untuk ukuran normal. Sekilas, ia melihat percikan kecil di sela-sela sambungan kabel.
Sekejap pandangannya mengabur oleh cahaya petir yang menyambar di luar jendela. Ia terdiam, mencoba memastikan apakah itu benar yang ia lihat, atau sekadar pantulan cahaya dari luar. Suara interkom berbunyi tiba-tiba. Seluruh kru, harap kembali ke posisi. Kita akan melewati badai ringan. Suara Kapten Arman terdengar datar, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Raihan menekan tombol komunikasi di dekatnya. Kapten, ada sedikit gangguan di dapur belakang. Panel listrik berkedip dan berbau terbakar. Namun dari interkom hanya terdengar dengusan singkat. Itu hal biasa. Fokus pada penumpang. Jangan bikin panik. Raihan menggigit bibirnya. Ia tahu, di ketinggian seperti ini, api sekecil apapun bukan masalah sepele. Tapi posisinya terlalu rendah untuk mendesak. Ia menghela napas, lalu mengambil alat pemadam kecil dan menaruhnya di dekat panel, berjaga-jaga. Ketika ia hendak kembali ke kabin, guncangan besar membuat tubuhnya terpental ke dinding. Piring dan gelas beterbangan, menabrak lantai logam dengan suara berderak keras. Ia menahan tubuhnya sambil menunduk, merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Dalam sekejap, lampu kabin berkedip 2 kali lalu padam selama beberapa detik sebelum hidup kembali. Di tengah kegelapan sesaat itu, ia sempat melihat sesuatu, seberkas cahaya kecil dari panel yang sama. Seperti bara yang menyala pelan. Ketika lampu menyala kembali, bara itu sudah tak terlihat. Tapi bau terbakar makin kuat. Raihan menelan ludah. Astagfirullah, bisiknya pelan. Ia kembali mendekat. Kali ini menempelkan telinganya di dekat panel. Ia mendengar bunyi halus seperti desisan listrik. Tidak nyaring tapi terus-menerus. Ini bukan hal biasa, pikirnya. Ia mencoba memeriksa sirkuit luar, tapi peralatannya terbatas. Ia hanya punya senter kecil yang selalu ia simpan di saku. Dengan cahaya itu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kabel utama di balik penutup logam itu sedikit terkelupas, seperti terbakar dari dalam. Sementara di luar, badai semakin menggila. Petir berkelebat, seolah memukul-mukul badan pesawat. Suara mesin menggeram keras, membuat tubuh setiap orang di kabin serasa menegang. Raihan segera menutup panel dengan hati-hati, berusaha tidak menimbulkan percikan. Ia menatap sekeliling, tak ingin menimbulkan kepanikan. Ketika ia berjalan kembali ke depan, seorang penumpang tua memegang tangannya dengan gemetar. "Nak, apakah kita baik-baik saja?" Raihan menatap mata wanita itu, menelan semua kekhawatiran yang menggedor dadanya, lalu menjawab lembut. "Insya Allah, kita akan baik-baik saja, Bu. Mohon tetap duduk dan berdoa." Wanita itu mengangguk, lalu memeluk tas kecilnya erat-erat. Raihan berjalan lagi, menatap sekeliling kabin yang kini dipenuhi wajah-wajah cemas. Ia tahu, tugas utamanya bukan sekadar melayani, tapi menenangkan hati yang mulai goyah. Namun jauh di dalam dirinya, ia tak bisa membohongi perasaan aneh yang terus mengusik. Di lorong, ia sempat berpapasan dengan Vina yang wajahnya pucat. "Raihan, lampu di bagian tengah sempat padam, dan aku dengar suara kayak letupan kecil di dapur. Kamu lihat sesuatu?" Raihan menatapnya serius. "Mungkin hanya gangguan listrik. Tapi tolong, pastikan semua alat logam tidak menempel di dinding. Aku takut ada arus pendek." Vina mengangguk cepat, tampak ketakutan. "Tapi, kalau benar korslet, kenapa Kapten tidak kasih peringatan?" "Entahlah," jawab Raihan lirih. "Mungkin belum tahu." Ia kembali menatap ke depan, dan di saat itu, kilatan petir kembali menerangi seluruh kabin. Dalam sepersekian detik, wajah-wajah penumpang terlihat jelas, ketakutan, gelisah, berdoa dengan bibir bergetar. Raihan menunduk, menahan haru yang mendadak menyesakkan dada. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan mereka takut karena kelalaianku. Jika Engkau beri aku tanda, tunjukkan agar aku tahu apa yang harus kulakukan." Tiba-tiba, interkom berbunyi lagi. "Kru, mohon siaga. Kami mendeteksi sedikit gangguan pada salah satu sistem kontrol." Suara Arman terdengar lebih cepat kali ini,
Sedikit panik meski berusaha disembunyikan. Raihan menegakkan badan. Firasatnya benar. Ia menatap ke arah dapur belakang, di mana lampu kecil kembali berkedip, kini lebih cepat dari sebelumnya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah pelan ke arah itu, sementara suara hujan es menampar badan pesawat seperti peluru-peluru kecil. Hatinya berdegup keras. Ia tahu, badai mungkin hanya ujian alam. Tapi firasatnya mengatakan, bukan hanya langit yang marah hari ini, ada bahaya lain yang sedang bersembunyi di balik besi dan kawat, menunggu waktu untuk meledak. Dan tanpa ada yang sadar, satu-satunya orang yang melihat tanda itu hanyalah pramugara yang sering diremehkan. Guncangan belum berhenti ketika Raihan bergegas kembali ke dapur belakang. Suara petir di luar semakin dekat, menggema sampai terasa di dada. Kabin pesawat bergetar seperti raksasa yang menahan amarah. Lampu berkedip tak beraturan, membuat setiap bayangan di dinding tampak hidup, seperti sedang memperingatkan sesuatu. Raihan memandang panel listrik yang tadi ia curigai. Lampu indikatornya kini berkedip merah, tanda peringatan darurat. Di sela-sela sambungan besi itu, percikan kecil kembali muncul, kali ini lebih jelas, menari-nari seperti bara api yang mencari udara. Hatinya berdegup keras. Ia menatap sekeliling, memastikan tak ada penumpang yang melihat. Panik adalah musuh utama di udara. Ia segera menekan interkom darurat ke kokpit. "Kapten, ini Raihan di bagian belakang. Panel listrik tampaknya mengalami gangguan serius. Ada percikan api. Saya ulangi, percikan api di dapur belakang." Hening sesaat. Lalu suara Arman terdengar berat dan dingin. "Jangan berlebihan. Mungkin hanya reaksi statis akibat badai. Jangan ganggu kami. Kami sedang fokus." Raihan terdiam. Giginya terkatup kuat menahan amarah dan takut yang bercampur menjadi satu. Ia tahu perbedaan antara reaksi statis dan percikan listrik murni. Suara itu berbeda, aromanya berbeda, dan panasnya pun lain. Ia pernah belajar dasar-dasar kelistrikan dari mendiang ayahnya yang dulu bekerja sebagai teknisi pesawat. Firasatnya tidak salah, ada bahaya di sana. Tapi apa yang bisa dilakukan pramugara biasa ketika bahkan kapten tak mau percaya? Raihan menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Jika aku salah, aku hanya panik. Tapi kalau aku benar, nyawa semua orang bisa jadi taruhannya." Bisikan itu berputar di kepalanya. Ia menatap alat pemadam kecil yang tadi ia letakkan. Tangannya bergetar, tapi hatinya mantap. Ia tahu, tak boleh menunggu sampai semuanya terlambat. Dengan gerakan hati-hati, ia membuka penutup panel. Angin dingin dari sistem ventilasi bertiup ke wajahnya, membawa aroma logam terbakar yang makin pekat. Di dalamnya, kabel berwarna biru dan merah terlihat hangus di bagian tengah, berasap tipis. Asap itu perlahan naik. Nyaris tak terlihat kecuali jika diperhatikan dekat. "Ya Allah!" Raihan berbisik lirih. Ini benar-benar terbakar dari dalam. Ia mengambil kain basah dari laci dapur, membungkus tangannya, lalu menahan napas sebelum mencabut sekring penghubung utama. Satu percikan kecil meledak, memantul di wajahnya. Ia mundur sedikit, tapi tak berhenti. Keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara di kabin sangat dingin. Ia tahu betul, satu percikan kecil saja bisa menjadi nyala api yang menembus logam di ketinggian ini. Lampu kabin bergetar sebentar, lalu beberapa padam sepenuhnya. Raihan memejamkan mata sejenak, mendengar penumpang mulai berbisik panik di depan. "Tolong tenang, semua aman," teriak Vina dari bagian tengah. Suaranya bergetar menahan takut. Raihan memfokuskan diri pada panel di depannya. Api kecil muncul di sisi kabel, menjalar perlahan. Dalam satu gerakan refleks, ia menyemprotkan alat pemadam tepat ke sumber api. Suara mendesis memenuhi ruang sempit itu. Asap putih menyelimuti wajahnya, membuat matanya perih. Ia batuk keras, tapi terus menekan tuas pemadam sampai semburan berhenti. Hening. Hanya suara mesin pesawat di luar yang terdengar, berdengung berat seperti detak jantung raksasa yang lelah. Raihan mundur, memandangi panel itu. Api padam. Tapi bau hangus masih menempel di udara,
seperti peringatan yang belum selesai. Ia menutup panel perlahan. Tangannya masih gemetar. Dalam hatinya ada dua rasa yang bertarung, lega karena api padam, dan takut karena ia tahu itu bukan akhir. Jika ada korsleting di bagian ini, bisa jadi sistem lain juga terdampak. Tapi ia tak berani lagi mengganggu kokpit. Arman tak akan mendengarkan. Ia bersandar di dinding, menatap kosong. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang pada ayahnya, lelaki sederhana yang sering berkata, "Nak, kalau suatu saat kau melihat bahaya tapi tak ada yang percaya, lakukan yang benar meski sendirian. Karena kadang, Allah menaruh kebenaran bukan di tangan mereka yang berkuasa, tapi di hati mereka yang tulus." Kata-kata itu kini terasa seperti datang kembali dari masa lalu, bergema di dadanya. Raihan berdiri lagi, memastikan tak ada api tersisa. Ia menyeka keringat di wajahnya dengan punggung tangan. Lengan kirinya terasa perih, mungkin karena percikan kecil tadi sempat menyambar. Ia melihat kulitnya memerah, sedikit melepuh. Tapi ia tidak peduli. Yang penting pesawat masih utuh. Ketika ia melangkah keluar dari dapur, beberapa penumpang memandangnya dengan wajah cemas. "Ada apa, Mas?" tanya seorang bapak muda dengan suara gemetar. Raihan tersenyum menenangkan, meski suaranya serak. "Semua terkendali, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman." Bapak itu mengangguk. Meski jelas rasa takut belum hilang dari matanya. Raihan berjalan ke tengah kabin, menatap wajah-wajah yang kini terlihat pucat di bawah cahaya lampu redup. Dalam hati, ia merasa sesuatu baru saja berubah, bukan hanya di pesawat, tapi dalam dirinya sendiri. Ada keberanian yang tumbuh, bukan dari keinginan untuk diakui, melainkan dari keyakinan bahwa Allah melihat setiap niat kecil, bahkan di tengah langit yang berguncang. Ia menatap jendela. Petir masih menari di balik awan, seolah menguji keteguhan. Raihan memejamkan mata sejenak, berbisik, "Jika ini ujian, aku tidak meminta kemudahan, Allah. Aku hanya mohon diberi petunjuk agar tak salah langkah." Ia membuka matanya perlahan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara sistem komunikasi yang sempat mati lalu hidup kembali. Ia tak tahu apa artinya. Tapi satu hal pasti, ia telah melakukan hal yang benar, meski tak seorang pun memberi pujian. Dan di udara yang berguncang itu, seorang pramugara yang diremehkan baru saja melakukan tindakan kecil yang kelak akan mengubah segalanya. Denting suara logam terdengar di antara deru mesin yang mulai tak stabil. Raihan masih berdiri di dapur belakang. Tubuhnya goyah karena guncangan yang semakin keras. Ia memandang panel yang baru saja ia tutup, berharap percikan itu benar-benar padam. Tapi firasatnya kembali bergetar. Sesuatu belum selesai. Bau hangus masih menempel di udara, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mencondongkan badan, mendekat ke arah sambungan logam. Dari celah kecil di bawah panel, muncul asap tipis berwarna abu-abu. Dadanya mengencang. "Tidak, ini belum padam," gumamnya pelan. Ia menatap sekeliling. Tidak ada kru lain di dekat situ. Semua fokus menenangkan penumpang. Ia tahu, jika membiarkan api sekecil ini tumbuh, seluruh sistem kelistrikan pesawat bisa rusak total. Dan di tengah badai, itu berarti bencana. Raihan membuka kembali panel dengan tangan gemetar. Seketika hawa panas menyeruak keluar. Api kecil sudah menjilat ujung kabel yang terbuka, menyala seperti lidah merah yang lapar akan udara. Suara mendesis terdengar, halus tapi mematikan. Raihan mundur setapak, lalu mengambil alat pemadam dari sisi kanan dapur. Tangannya bergetar hebat, tapi pandangannya tajam. Ini saatnya bertindak. Tak ada waktu memanggil siapapun. Ia menarik pin pengaman alat pemadam, lalu menekan tuasnya kuat-kuat. Semburan putih menyembur ke arah api, memenuhi ruang sempit itu dengan asap tebal. Hawa panas berganti dingin logam, tapi nyala kecil itu membandel, hidup kembali di sudut kabel yang lain. "Ayo padam, ayo," desisnya. Guncangan mendadak membuat tubuhnya terhuyung. Pesawat bergetar begitu keras hingga beberapa peralatan terlempar ke lantai. Gelas-gelas pecah, air tumpah, dan bau kimia pemadam bercampur dengan aroma plastik terbakar.
Raihan tersungkur, tapi tidak menyerah. Ia bangkit lagi, menyemprot dengan sisa tabung terakhir sampai alat itu tak lagi mengeluarkan apa-apa. Asap mengepul tebal, menyesakkan napas. Pandangannya mulai buram, matanya perih, dan tenggorokannya kering. Ia menutup hidung dengan lengan seragamnya, berusaha tetap fokus. Di tengah kabut itu, ia mendengar sesuatu, suara percikan halus dari belakang, seolah ada listrik yang masih aktif. Ia tahu, api tak sepenuhnya padam jika sumber arus belum diputus. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Raihan merangkak menuju panel utama dan menarik sekring besar dengan tangan kosong. Arus listrik menyalak, membuat percikan menyambar ke lengannya. Ia menahan jerit. Rasa panasnya seperti dibakar dari dalam kulit. Tapi begitu sekring terlepas, suara desisan itu berhenti. Tinggi. Ia terduduk di lantai, terengah. Asap perlahan menipis. Panel itu kini mati total. Namun keheningan itu tak lama. Dari speaker kabin terdengar suara kapten yang tegang. Seluruh kru, laporkan kondisi. Sistem komunikasi sempat mati selama beberapa detik. Raihan bangkit tertatih, menekan tombol intercom di dinding. Ini Raihan. Ada korsleting di dapur belakang. Sudah saya padamkan, tapi panel utama rusak berat. Suara Arman terdengar kaget. Apa? Kenapa kau tidak lapor lebih cepat? Saya sudah melapor, Kapten. Tapi mungkin sinyalnya terputus karena korsleting. Suaranya serak, tapi tegas. Hening sesaat. Lalu terdengar suara berat itu lagi. Kali ini tanpa nada merendahkan. Baik. Pastikan tak ada api tersisa. Kami akan periksa sistem dari sini. Raihan mengangguk walau tahu kapten tak bisa melihat. Ia menatap lengannya yang melepuh. Kulitnya kemerahan dan sedikit berasap. Perihnya luar biasa. Tapi ia tak peduli. Satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya adalah, Alhamdulillah, api itu tidak sempat menyebar. Ia berjalan keluar dari dapur dengan langkah goyah. Di lorong, Vina berlari menghampirinya. Raihan, aku mencium bau terbakar dari belakang. Kamu gak apa-apa? Raihan tersenyum samar. Sudah beres. Api kecil saja. Jangan buat panik penumpang. Tapi tanganmu. Tidak apa-apa. Potongnya lembut. Lebih baik begini daripada pesawat yang terbakar. Mata Vina bergetar menatapnya. Ada sesuatu yang berubah dalam pandangannya. Rasa kagum yang dulu tak pernah ada. Ia menatap Raihan bukan lagi sebagai rekan yang aneh, tapi sebagai seseorang yang barusan menyelamatkan semuanya tanpa suara. Sementara itu, dari kursi penumpang, beberapa orang mulai berdoa keras. Pesawat masih diguncang badai. Raihan berdiri di antara mereka, mengamati setiap wajah ketakutan itu. Ia ingin berkata bahwa semuanya aman, tapi dalam hatinya ia tahu, sistem pesawat telah melewati batas bahaya. Ia tak tahu seberapa parah kerusakannya, tapi ia yakin, apapun yang rusak di dalam panel tadi terhubung ke bagian vital. Raihan menatap keluar jendela. Langit gelap pekat, disiram kilatan cahaya. Di antara gemuruh dan getaran, ia memejamkan mata, menarik napas dalam. Dalam hening batinnya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau yang kuandalkan di langit setinggi ini. Jika aku harus lelah, jadikan lelahku ini bermanfaat. Jika aku harus sakit, jadikan sakitku ini penebus." Kata-kata itu menjadi semacam penopang. Meski rasa panas di lengannya membuat tubuhnya gemetar, hatinya justru semakin tenang. Ia tahu, keberanian bukanlah tentang tidak takut, tapi tentang tetap bergerak meski takut setengah mati. Beberapa menit kemudian, lampu kabin stabil kembali. Suara mesin terdengar lebih tenang, meski masih berat. Raihan mengatur napas, menatap ke arah lorong yang panjang. Vina sudah kembali ke posisinya, dan sebagian penumpang mulai tenang. Namun ketenangan itu terasa rapuh, seperti kaca yang bisa pecah kapan saja. Raihan menyandarkan tubuhnya ke dinding, menatap panel yang hangus di ujung ruangan. Dalam hati, ia tahu, kejadian barusan bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Tapi ia tak berani menebak. Yang jelas,
Ia telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana nyala kecil hampir menelan ratusan nyawa. Dan hanya karena keberanian sekejap, pesawat itu masih utuh. Ia menatap tangannya yang terbakar, lalu menatap ke langit di luar. Mungkin ini harga kecil yang harus kubayar, gumamnya lirih. Karena terkadang, Allah menyelamatkan manusia lewat luka kecil, agar mereka terhindar dari luka yang jauh lebih besar. Di kejauhan, guntur kembali menggelegar. Tapi kali ini, Raihan tidak menunduk. Ia berdiri tegak, menatap langit dengan tatapan mantap, seorang pramugara yang baru saja bertarung dengan api, dan menang, meski hanya Allah yang tahu betapa takutnya ia di dalam sana. Suara gemuruh badai di luar pesawat masih terdengar seperti amarah langit yang tak berujung. Cahaya petir menembus jendela kokpit, menyambar awan yang menggulung seperti ombak hitam. Kapten Arman menggenggam tuas kendali dengan kedua tangan, rahangnya mengeras. Peluh menetes di pelipisnya, tapi bukan karena panas, melainkan karena rasa panik yang berusaha ia sembunyikan. Altitude turun, teriak kopilot. Matanya menatap layar indikator yang kini berkedip merah. Sistem autopilot gagal. Kita kehilangan kontrol ketinggian. Arman menatap cepat ke layar di hadapannya. Jarum-jarum indikator bergetar tak beraturan, sebagian mati total. Gila! Sistemnya rusak karena korsleting itu. Umpatnya. Suaranya serak, penuh amarah dan ketakutan yang disembunyikan di balik ego. Ia mencoba mengendalikan pesawat secara manual, tapi tuas kemudi terasa berat, seperti menolak digerakkan. Sementara itu, di belakang, Raihan baru saja selesai membalut lukanya dengan kain darurat. Begitu mendengar pengumuman dari interkom bahwa sistem pesawat terganggu, ia segera berlari ke arah kokpit. Vina mencoba menahannya. Raihan, kamu gak boleh ke depan. Itu area kapten. Raihan berhenti sejenak, menatap mata Vina dengan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sekarang bukan soal aturan, Vin. Ini soal hidup dan mati. Aku harus ke sana. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah cepat menembus lorong kabin yang penuh wajah panik. Beberapa penumpang berdoa keras, sebagian menangis. Suara takbir dan istighfar bersahutan dalam kepanikan yang tak terkendali. Hatinya bergetar. Ia tahu, ketakutan manusia di hadapan maut adalah momen paling jujur yang bisa ada di dunia ini. Ketika sampai di depan kokpit, Arman menoleh dengan wajah geram. Apa yang kau lakukan di sini, Raihan? Kembali ke tempatmu. Tuan, izinkan saya bantu, seru Raihan cepat. Bantu apa? Kau pramugara, bukan teknisi, bentak Arman. Namun Raihan tak gentar. Ia melangkah lebih dekat, melihat layar-layar indikator yang mati sebagian. Salah satu layar menunjukkan koordinat yang berputar liar. Ia mengenali tampilan itu. Ia pernah melihat hal serupa di bengkel tempat ayahnya bekerja dulu, saat masih kecil. Waktu itu ayahnya menjelaskan tentang sistem navigasi darurat. Bagaimana arah pesawat masih bisa dibaca lewat posisi bintang dan kompas manual ketika listrik gagal. Kapten, ucap Raihan perlahan namun tegas. Sistem utama rusak karena kabel terbakar. Tapi kita masih bisa gunakan kompas cadangan dan arah manual. Kita harus keluar dari badai ini secepatnya sebelum mesin ikut kena efek korsleting. Arman menatapnya tajam, separuh ragu, separuh tersinggung. Kau pikir aku tidak tahu dasar penerbangan? Bukan begitu, Kapten, sahut Raihan tanpa mengangkat suara. Tapi sekarang semua sistem digital tidak stabil. Kita butuh cara paling sederhana, yang pasti bisa diandalkan. Gunakan mata dan keyakinan, bukan hanya layar. Kopilot yang sejak tadi sibuk memantau radar menoleh cepat. Kapten, dia ada benarnya. Jalur badai semakin luas. Sistem navigasi tak bisa diandalkan. Arman terdiam. Tangannya menggenggam tuas kendali erat-erat. Hatinya bergolak antara gengsi dan realitas. Ia menatap Raihan, yang berdiri dengan wajah penuh tekad. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketenangan di mata pria yang dulu sering ia remehkan. Baiklah, katanya akhirnya. Katakan apa yang harus kulakukan. Raihan segera mengambil kompas cadangan dari laci bawah panel kontrol.
Jarum kompas berputar cepat sebelum akhirnya stabil. Ia menatap keluar jendela kokpit. Awan hitam menggulung, tapi di sela-selanya, ada sedikit cahaya samar di kejauhan. Kita ke arah itu. Itu celah badai. Anginnya berlawanan, tapi setidaknya kita bisa keluar dari pusaran utama. Arman menarik napas panjang. Kau yakin? Raihan menatapnya. Mata tajam penuh keyakinan. Saya tidak yakin pada diri saya, Kapten. Tapi saya yakin pada petunjuk Allah. Kata-kata itu jatuh di udara seperti sesuatu yang sakral. Hening sesaat menyelimuti kokpit. Suara mesin, petir, dan badai menjadi latar doa yang tak terucap. Arman menarik tuas dengan hati-hati. Pesawat bergetar keras saat membelok melawan arah angin. Tubuh mereka terguncang, peralatan bergoyang, beberapa alarm berbunyi bersamaan. Raihan memegang sisi dinding kokpit. Tubuhnya oleng, tapi ia tetap menatap ke depan. Sedikit lagi. Kapten, tahan arah ini. Kilatan petir menyambar di sisi kiri pesawat, membuat pandangan silau. Kopilot menahan napas, sementara jarum ketinggian turun perlahan. Kita kehilangan daya dorong di mesin kanan. Serunya. Raihan langsung memeriksa panel sekunder. Buka ventilasi udara darurat. Mesin kanan kepanasan karena sirkulasinya tertutup debu badai. Beri waktu 30 detik. Lalu nyalakan ulang. Arman mematuhi instruksi itu tanpa banyak pikir. Sekali lagi, suara mesin meraung. Kali ini lebih stabil. Pesawat mulai naik kembali. Tekanan di telinga terasa lebih ringan. Raihan menatap layar cadangan. Ketinggian mulai pulih. Berhasil. Gumam kopilot pelan. Arman menghela napas panjang. Matanya masih terpaku pada jendela depan yang kini mulai menampakkan warna biru muda di balik awan. Raihan mundur selangkah, menatap kedua pilot itu. Tangannya masih gemetar karena luka yang belum sembuh. Tapi di dalam dirinya tumbuh rasa syukur yang tak bisa digambarkan. Ia tak peduli siapa yang akan mendapat pujian nanti. Yang penting nyawa mereka semua masih terjaga. Di luar sana, kilatan petir mulai berkurang. Awan badai bergeser perlahan, seolah memberi jalan. Namun di balik semua itu, Raihan tahu bahaya belum benar-benar pergi. Ia bisa melihat bagaimana sistem di panel masih berkedip. Tanda ada kerusakan yang lebih dalam. Tapi untuk saat ini, ia hanya menarik napas panjang dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Allah. Engkau tak pernah meninggalkan hamba MU yang berusaha dengan ikhlas. Kapten Arman menatap Raihan. Kali ini dengan pandangan berbeda. Tak ada lagi nada meremehkan di matanya. Hanya keheranan bercampur hormat. Ia membuka mulut seakan ingin berkata sesuatu. Tapi hanya bisa mengangguk pelan. Raihan membalas anggukan itu dengan senyum tipis. Ia tahu, badai belum sepenuhnya berlalu. Tapi dalam hati kecilnya, ia merasa telah melangkah ke fase lain dari hidupnya. Bukan lagi pramugara yang diremehkan, melainkan seseorang yang baru saja membuktikan bahwa keberanian sejati bukan berasal dari gelar, tapi dari keyakinan yang tak goyah kepada Allah, bahkan ketika seluruh langit sedang runtuh di atas kepalanya. Suara mesin pesawat masih meraung berat, seperti napas panjang dari raksasa yang kelelahan. Setelah keluar dari pusaran badai, situasi di dalam kabin sedikit lebih tenang, tapi ketegangan belum benar-benar hilang. Lampu darurat masih berkedip, dan sebagian sistem komunikasi belum sepenuhnya pulih. Udara di dalam pesawat terasa lembab, dingin, dan berat oleh sisa kepulan asap dari korsleting sebelumnya. Raihan berdiri di lorong, tubuhnya kaku, pandangannya kosong menatap ke depan. Adrenalin masih berlari di tubuhnya. Ujung jarinya bergetar, dan luka di lengannya berdenyut seperti mengingatkannya bahwa kejadian barusan bukan mimpi. Ia menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri, tapi suara degup jantungnya terdengar lebih keras dari suara mesin di telinganya. Beberapa penumpang mulai menatapnya dengan ekspresi berbeda. Ada yang berbisik, ada pula yang menunduk, menatapnya seperti seseorang yang baru saja menyelamatkan hidup mereka tanpa mereka sadari. Seorang ibu memegang tangan anaknya erat-erat sambil berdoa, sementara seorang pria parubaya menatap Raihan dan berucap pelan. Terima kasih, nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Raihan hanya menunduk,
Matanya mulai panas. Ia tak melakukan semua ini untuk ucapan terima kasih, apalagi pengakuan. Ia hanya tidak sanggup berpura-pura buta ketika bahaya sudah di depan mata. Ia kembali ke kokpit setelah dipanggil oleh kopilot. Arman tampak tegang. Kedua tangannya menggenggam kendali kuat-kuat. "Raihan," katanya cepat tanpa menatap. "Kita punya masalah baru." Raihan menatap layar di depan mereka. Salah satu indikator bahan bakar berkedip cepat. Jarum penunjuknya perlahan turun ke zona merah. "Bahan bakar kita bocor," ujar kopilot dengan suara berat. "Mungkin akibat petir tadi." Hening. Tak ada yang berani bicara. Hanya suara mesin yang terus berdengung, seperti sedang menunggu keputusan yang belum diambil. Arman menekan beberapa tombol di panel kontrol, mencoba menutup saluran bocor, tapi sistem digital sudah tidak stabil. "Kita tak bisa lanjut terlalu lama," katanya. Nadanya mulai terdengar putus asa. "Tapi bandara terdekat masih ratusan kilometer dari sini. Kalau kita bertahan di jalur ini, kita kehabisan bahan bakar sebelum sampai." Raihan menatap peta navigasi manual di sisi kiri kokpit. Ia melihat garis biru panjang menunjukkan jalur utama, tapi ada satu titik kecil di bawahnya, jalur lama yang pernah digunakan sebagai rute darurat pegunungan. Ia ingat, ayahnya pernah bercerita tentang jalur itu, bandara kecil yang sering dipakai oleh penerbangan latihan militer. "Kapten," katanya perlahan, "ada jalur darurat di selatan. Dulu bandara kecil. Tapi kalau masih aktif, kita bisa mendarat di sana." Arman memutar tubuhnya. "Kau yakin bandara itu masih ada?" "Tidak," jawab Raihan jujur. "Tapi itu satu-satunya arah yang mungkin kita bisa capai dengan sisa bahan bakar ini." Arman menghela napas panjang. Matanya menatap lurus keluar jendela yang mulai menampakkan celah awan. "Jika kita salah arah, kita jatuh di gunung. Dan kalau kita tetap di sini, kita jatuh di laut," sahut Raihan pelan. Hening lagi. Suara petir terakhir jauh di belakang mereka. Tapi ketegangan di kokpit terasa lebih menyesakan daripada badai tadi. Semua mata tertuju pada Arman. Ia menatap jarum bahan bakar yang terus turun, lalu memejamkan mata sejenak. "Baik," katanya akhirnya. "Kita ambil arah selatan. Tapi dengarkan baik-baik, Raihan. Kalau keputusan ini salah, aku yang tanggung semuanya." Raihan menatapnya. Suaranya bergetar tapi penuh ketegasan. "Tidak, Kapten. Kalau ini salah, tanggung jawab kita sama. Kita sudah di kapal yang sama sejak awal." Kopilot menatap keduanya bergantian, lalu mengangguk. "Kalau begitu, kita lakukan ini bersama." Arman memutar tuas, mengubah arah pesawat ke selatan. Tubuh pesawat bergetar keras. Suara mesin melengking seperti menolak perintah itu. Raihan menahan napas. Tangannya mencengkeram sisi dinding kokpit. "Pelan, Kapten. Lawan arah angin sedikit saja. Jangan terlalu tajam." Arah pesawat perlahan bergeser. Langit di depan tampak sedikit lebih terang, tapi angin samping berembus kuat, mengguncang badan pesawat seolah mencoba menggagalkan upaya mereka. Raihan melihat jarum bahan bakar semakin turun. "Masih ada sekitar 20 menit sebelum habis," katanya cepat. Arman menatap lurus. Matanya tajam seperti sedang menembus awan. "Kau yakin dengan arah ini, Raihan?" Raihan menelan ludah. Matanya menatap kompas yang bergetar di atas panel. Jarum itu sempat berputar, lalu stabil mengarah ke selatan tenggara. "Insya Allah, arah ini benar." Ucapan itu membuat keheningan baru tercipta di kokpit. Tidak ada teknologi, tidak ada kepastian ilmiah, hanya keyakinan dan doa. Tapi kadang, itulah satu-satunya hal yang tersisa ketika semua sistem gagal. Pesawat terus menembus awan, getarannya semakin kuat, tapi Raihan tak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, sementara hatinya bergetar membaca doa di dalam dada. "Ya Allah, Engkau yang kuandalkan di bumi dan di langit. Jika ini jalan keselamatan, kuatkan tangan ini untuk tetap di sini. Jika ini jalan akhir, jadikan ia akhir yang Engkau ridhau." Arman menoleh sekilas, dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan,
seolah keberanian Raihan memancar seperti cahaya kecil di tengah kegelapan. Bukan dari ilmu penerbangan, bukan dari pengalaman panjang, tapi dari keyakinan yang sederhana namun tak tergoyahkan. Beberapa menit berlalu seperti jam. Keringat menetes di wajah ketiganya. Layar-layar di depan hanya menampilkan tanda error. Di luar, awan mulai menipis. Di kejauhan, samar-samar terlihat sesuatu. Cahaya kecil seperti deretan lampu. Namun bahan bakar terus menipis. Jarum hampir menyentuh garis nol. Arman menatap Raihan tanpa berkata apa-apa. Dan Raihan membalas dengan anggukan pelan. Mereka tahu, keputusan sudah diambil. Dan mereka hanya bisa berharap Allah menuntun arah mereka sampai akhir. Raihan menggenggam pegangan pintu kokpit rat-rat. Matanya tak lepas dari langit di depan sana. Hatinya bergetar kuat, antara harapan dan pasrah. Karena dalam detik itu, ia sadar, keberanian sejati bukanlah tentang menantang badai, tapi tetap teguh ketika semua orang di sekelilingmu berhenti percaya, dan hanya engkau serta Allah yang tersisa di antara langit dan maut. Pesawat meluncur menembus sisa awan badai dengan tubuh yang mulai kehilangan stabilitas. Suara mesin berderit seperti napas panjang dari makhluk yang kelelahan, seolah logamnya berdoa agar diberi waktu sedikit lebih lama untuk bertahan. Jarum indikator bahan bakar kini benar-benar menyentuh garis merah. Tidak ada lagi margin kesalahan. Tidak ada lagi waktu untuk menunda keputusan. Hanya keteguhan dan keberanian yang memisahkan mereka dari kehancuran. Raihan berdiri di belakang kursi kokpit. Tubuhnya bergoyang setiap kali pesawat terguncang oleh angin liar. Keringat mengalir di pelipisnya, menetes ke seragam yang kini lusuh dan berdebu. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri lebih jelas daripada suara alarm yang berulang-ulang memekakan telinga. Di hadapannya, Arman memegang kendali dengan tangan gemetar, namun matanya tak lagi sombong seperti dulu. Kini hanya ada ketegangan dan rasa takut yang ia sembunyikan di balik wajah kerasnya. Bahan bakar tinggal 2%, ujar kopilot lirih. Kalau tidak menemukan jalur pendaratan dalam 5 menit, kita jatuh. Kalimat itu menggantung di udara seperti pisau tajam. Raihan menatap jendela depan, mencari tanda-tanda kehidupan di tengah kelamnya langit malam. Tapi yang terlihat hanya kabut tipis dan bayangan pegunungan gelap yang semakin mendekat. Hatinya berdesir. Kalau sedikit saja salah arah, pesawat bisa menabrak tebing. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk, berdoa tanpa suara. Ya Allah, Engkau yang maha tahu setiap arah dan tujuan. Jika ini bukan waktuku, tunjukkan jalan yang bisa kami lalui. Jika ini akhirku, jadikan ia dalam ridho Mu. Arman meliriknya sejenak, seolah mendengar doa itu. Kau masih yakin kita di jalur yang benar, Raihan? Tanyanya, suara serak bercampur cemas. Raihan membuka mata perlahan. Keyakinan bukan berarti aku tak takut, Kapten. Tapi aku lebih takut kehilangan harapan daripada kehilangan nyawa. Jawaban itu membuat kokpit hening sejenak. Petir di kejauhan menyala samar, memantulkan siluet wajah mereka yang letih namun tetap bertahan. Tiba-tiba, dari balik kabut tebal, muncul cahaya kecil berkelip di bawah sana. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat hati Raihan bergetar. Kapten, lihat ke arah 20 derajat selatan. Aku lihat cahaya. Arman menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan. Dan benar, ada titik cahaya redup yang berkedip berulang, seperti lampu sinyal di landasan tua. Itu bisa jadi bandara militer lama, katanya cepat. Atau bisa juga perkampungan. Kita tidak punya pilihan lain, sahut Raihan. Kalau itu bandara, kita selamat. Kalau bukan... Ia tak melanjutkan kalimatnya. Semua tahu apa artinya. Arman mencondongkan badan ke depan, menarik tuas perlahan. Turunkan ketinggian ke 2000 kaki. Kita dekati perlahan. Kopilot mengangguk. Tangannya cepat memeriksa indikator manual. Pesawat mulai menukik. Getarannya makin keras. Tapi arah mereka kini jelas. Lampu-lampu kecil itu semakin besar, semakin terang. Seperti seberkas harapan yang melawan gelapnya malam. Namun di saat yang sama, suara alarm baru berbunyi. Tanda tekanan udara di mesin kiri turun drastis.
Raihan menoleh cepat. Mesin kiri hampir mati, teriaknya. Arman menggertakkan gigi, menekan tombol darurat. Kita tak bisa menyalakannya lagi. Kita harus pakai satu mesin. Dengan satu mesin dan bahan bakar tersisa segini, tanya kopilot ngeri. Tidak ada pilihan lain, jawab Arman pendek. Pesawat bergetar hebat. Penumpang di kabin menjerit. Beberapa menunduk. Sebagian menggenggam tangan orang di sebelah mereka dengan mata tertutup. Vina berusaha menenangkan, tapi suaranya hampir tak terdengar di tengah hiruk pikuk doa dan tangis. Raihan memegang pinggiran kursi kokpit kuat-kuat. Jantungnya berdetak cepat. Tapi pikirannya justru terasa lebih jernih dari sebelumnya. Ia melihat kilau cahaya di bawah semakin dekat. Ya, itu landasan. Meski sebagian lampu padam dan jalurnya sempit, tapi cukup untuk pendaratan darurat. Kapten, itu landasan. Saya yakin. Serunya penuh semangat. Arman menatap ke depan. Pupil matanya melebar. Kau benar, katanya lirih. Seperti tak percaya. Kau benar, Raihan. Pesawat mulai menurunkan hidungnya perlahan. Suara roda pendaratan terdengar keluar dari bawah badan pesawat. Tapi angin di sekitar mereka sangat kuat, membuat arah pesawat berbelok sedikit ke kiri. Kita terlalu miring, teriak kopilot. Raihan spontan menahan sisi dinding, lalu berseru. Kapten, ambil arah sedikit ke kanan, tahan kemudi setengah putaran. Arman mematuhi tanpa ragu. Pesawat bergoyang hebat, nyaris kehilangan keseimbangan, tapi perlahan-lahan jalurnya mulai lurus kembali. Ketinggian kini tinggal 100 meter. Raihan bisa melihat jelas garis putih landasan yang rusak dan penuh retakan. Ya Allah, bisiknya pelan, matanya berkaca-kaca. Hanya sedikit lagi. Kopilot menghitung, 50 meter, 30, 10. Pesawat menghantam landasan dengan keras. Suara ban berdecit memekakan telinga. Tubuh mereka tersentak hebat. Sabuk pengaman menahan dada mereka sampai nyaris tak bisa bernapas. Percikan api keluar dari sisi sayap, tapi pesawat masih meluncur, terus meluncur, sampai akhirnya berhenti total di ujung jalur. Hening. Tak ada suara selain desahan napas mereka yang terengah. Beberapa detik terasa seperti seabad. Lalu, suara tangis dan seruan syukur pecah dari dalam kabin. Alhamdulillah, kita selamat, teriak seseorang dari belakang. Raihan masih terpaku. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan luar biasa yang menyergap dari dalam. Ia menatap keluar jendela kokpit, melihat langit yang mulai terbuka sedikit, memperlihatkan bintang samar di balik awan. Ia menunduk, air mata menetes di pipinya. Terima kasih, Allah, bisiknya lirih. Kau tunjukkan jalan ketika semua arah tertutup. Arman duduk diam di kursinya, menatap kendali yang masih digenggam erat. Perlahan ia menoleh ke Raihan. Suaranya serak, nyaris pecah. Kalau bukan karena firasatmu, kita sudah jatuh di laut. Raihan hanya tersenyum, menatap tangannya yang bergetar. Saya hanya mengikuti apa yang hati saya bisikan. Kapten, mungkin itu bukan firasat saya, tapi bimbingan dari Allah. Arman menatapnya lama, lalu menunduk. Di wajahnya, untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan, hanya rasa malu dan syukur yang dalam. Di luar, hujan mulai turun ringan, seperti sapaan lembut setelah badai panjang. Cahaya lampu darurat bandara tua itu menyorot pesawat yang kini berhenti diam. Seperti raksasa yang akhirnya beristirahat setelah berperang melawan langit. Dan di dalam kabin yang penuh air mata haru itu, seorang pramugara yang pernah diremehkan kini berdiri dengan mata yang menatap ke langit. Tempat di mana keberanian dan doa akhirnya bersatu menjadi satu kekuatan yang menundukkan badai. Udara di dalam kabin mulai terasa hangat kembali. Mesin pesawat sudah dimatikan sepenuhnya. Dan yang tersisa hanyalah suara hujan tipis yang mengetuk lembut di permukaan logam. Aroma asap terbakar masih samar di udara, bercampur dengan napas lega ratusan orang yang baru saja kembali dari ambang maut. Lampu darurat menyala redup, memantulkan cahaya ke wajah-wajah penumpang yang kini basah oleh air mata dan keringat. Raihan berdiri di tengah lorong, tubuhnya masih goyah. Setiap langkahnya terasa berat,
seolah seluruh tenaganya sudah habis di udara tadi. Namun ketika ia melihat para penumpang tersenyum dan saling berpelukan, ia tahu semua rasa sakit itu layak. Beberapa orang memanggil namanya pelan. Ada yang menepuk bahunya dengan gemetar. Ada pula yang hanya menatapnya sambil mengucap doa syukur. Tapi Raihan tidak merasa dirinya pahlawan. Ia justru menunduk. Hati bergetar karena sadar betapa kecilnya manusia di hadapan kuasa Allah. Vina datang mendekat. Matanya merah karena menangis. "Raihan, kamu luar biasa," katanya lirih. "Kalau kamu nggak bertahan waktu itu, kalau kamu nggak melapor soal api, aku nggak tahu kita semua masih hidup atau nggak." Raihan menggeleng pelan. "Aku cuma melakukan yang harus kulakukan. Kalau bukan karena izin Allah, semua ini tidak akan terjadi." Ia berjalan menuju dapur belakang. Tempat api sempat berkobar. Panel logam di sana kini sudah dingin, tapi bekas hitam terbakar masih jelas terlihat. Raihan menyentuh permukaannya perlahan. Jari-jarinya yang berbalut perban menelusuri jejak hangus itu. Dalam diam, hatinya bergetar. Ia seolah bisa mendengar gema suara ayahnya di benak. "Nak, kadang ujian datang dalam bentuk api. Tapi api itu tidak untuk membakar, melainkan untuk menguatkan." Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Arman berdiri di sana, diam tanpa bicara. Raut wajahnya tampak jauh berbeda dari biasanya. Tak ada lagi arogansi atau tatapan meremehkan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan benteng kebanggaannya sendiri. "Raihan," katanya pelan, suaranya serak. Aku nggak tahu harus bilang apa." Raihan menoleh perlahan. "Tidak perlu bilang apa-apa, Kapten. Yang penting, kita semua selamat." Arman menggeleng, matanya menatap lantai. "Tidak, aku harus bilang sesuatu. Dari awal aku meremehkanmu. Aku pikir, orang seperti kau hanya akan memperlambat kerja tim. Aku salah besar." Hening beberapa detik. Hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Arman melangkah mendekat, menatap bekas luka di tangan Raihan. "Lenganmu terbakar karena berusaha memadamkan api itu, kan?" Raihan menunduk, tidak menjawab. Arman menarik napas panjang, lalu berkata, "Kalau bukan karena keberanianmu, panel itu sudah meledak. Dan kalau itu terjadi, sistem autopilot kita akan hancur total sebelum sempat keluar dari badai." Nada suaranya kini berubah menjadi lirih dan berat. "Aku baru sadar, kadang orang yang paling kita anggap remeh justru yang punya keberanian paling tulus." Raihan terdiam. Ia tidak tahu harus merespons dengan apa. Dalam dadanya, rasa syukur bercampur getir. Ia tidak ingin pembenaran, hanya ingin semuanya berakhir dengan damai. Tapi tatapan tulus dari Arman membuat dadanya terasa hangat untuk pertama kalinya sejak awal penerbangan itu. Tak lama kemudian, teknisi bandara kecil itu naik ke pesawat. Wajah mereka serius, memeriksa bagian sayap dan panel yang rusak. Salah satu dari mereka mendekati Arman dan Raihan. "Pak Kapten, kalian beruntung. Kabel utama di sistem kontrol terbakar sebagian. Kalau api itu menjalar 1 inci lagi, seluruh sistem navigasi bisa lumpuh total." Arman menatap Raihan lama. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain, "Allah masih sayang sama kita." Teknisi itu lalu menambahkan, "Dan, ini aneh, Pak. Sumber korsletingnya bukan dari luar atau sambaran petir. Dari hasil pengecekan awal, sepertinya ada kerusakan kecil di sistem yang seharusnya terdeteksi jauh sebelum penerbangan dimulai. Tapi entah kenapa, sistem pengecekan pagi tadi tidak merekam anomali itu." Raihan tertegun. Ia ingat sesuatu. Pagi sebelum terbang, ia sempat melihat seorang teknisi muda yang terlihat tergesa saat melakukan pemeriksaan. Ia bahkan mendengar teknisi itu mengatakan, "Nanti aja, aku benerin di base, ini cuma sekring kecil." Tapi ia tak menyangka hal itu bisa berujung separah ini. Arman mendengus pelan. "Jadi, kalau kau tidak memperhatikan tanda-tanda di dapur itu, pesawat ini tidak akan pernah mendarat," potong Raihan pelan. Arman menunduk, lalu tertawa hambar. "Allah benar-benar punya cara untuk menampar kesombongan manusia, ya."
Raihan tersenyum samar. Allah tidak menampar, Kapten. Dia hanya menegur dengan cara yang membuat kita sadar. Suasana di antara mereka menjadi hening lagi. Di luar, langit mulai sedikit terang, menandakan pagi sudah mendekat. Cahaya oranye muda menyelinap lewat jendela kabin, menyapu wajah para penumpang yang masih terisak dalam doa syukur. Raihan menatap pemandangan itu, lalu berkata lirih. Kadang kita berpikir yang membuat kita selamat adalah pengalaman dan keahlian. Tapi sebenarnya, yang menyelamatkan adalah niat baik yang tidak terlihat. Arman menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu bukan lagi tatapan atasan kepada bawahan, tapi seperti seorang saudara yang baru saja menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Raihan, katanya pelan. Aku janji, aku tak akan pernah meremehkan siapapun lagi. Raihan hanya mengangguk. Ia tak butuh janji. Cukup keikhlasan dari seseorang yang dulu menertawakannya kini bisa menunduk dengan rendah hati di hadapan takdir. Beberapa menit kemudian, petugas darat memberi isyarat bahwa mereka boleh keluar. Raihan berjalan perlahan ke arah pintu pesawat, menatap landasan yang basah oleh hujan. Udara luar terasa segar dan menenangkan. Ia menatap ke langit. Sisa awan badai masih bergulung jauh di utara, tempat di mana ketakutan, doa, dan keberanian tadi bertemu menjadi satu. Dalam hati ia berbisik, Allah, terima kasih telah menunjukkan pada kami bahwa keajaiban bukan hanya turun dari langit, tapi juga bisa lahir dari keyakinan kecil yang kau tanam di dada manusia. Dan di bawah langit yang perlahan merekah itu, langkah Raihan terasa ringan. Ia tidak berjalan sebagai pramugara yang diremehkan lagi, melainkan sebagai seseorang yang telah melihat bagaimana tangan Allah bekerja dalam diam, menyelamatkan mereka semua tepat di ujung kehancuran. Langit pagi itu tampak bersih, seakan baru saja dicuci oleh hujan semalam. Cahaya matahari menembus sela awan tipis dan jatuh ke landasan kecil tempat pesawat itu beristirahat. Burung-burung beterbangan di kejauhan, menyambut hari yang baru, sementara di bawahnya ratusan penumpang mulai turun satu persatu dengan langkah gemetar. Tapi wajah mereka dipenuhi syukur. Tidak ada lagi jerit ketakutan, tidak ada lagi tangis panik, hanya napas panjang dari manusia-manusia yang baru saja merasakan keajaiban hidup. Raihan berdiri di ujung pintu pesawat, masih dengan luka di lengannya yang dibalut kain putih. Angin pagi menyentuh wajahnya lembut, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Di dada kirinya, denyut jantungnya terasa lebih pelan, seolah tubuhnya sedang berusaha memproses semua hal yang baru saja terjadi. Ia memandang jauh ke horizon, di mana sinar matahari pertama kali menyentuh puncak gunung. Di sanalah pesawat mereka hampir terhempas malam tadi. Dan di sanalah pula ia merasa Allah menuntunnya keluar dari kegelapan. Raihan. Suara lembut memanggil dari belakang. Ia menoleh. Kapten Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya masih pucat tapi matanya tenang. Di tangannya ada sebuah tas kecil berwarna coklat. Aku ingin bicara sebentar, katanya pelan. Mereka berjalan menyusuri landasan menuju bangku panjang di sisi hanggar. Suasana sepi. Hanya suara langkah dan desir angin yang menemani. Arman duduk lebih dulu, meletakkan tas itu di pangkuannya, sementara Raihan berdiri di sampingnya, menatap langit tanpa bicara. Aku tidak bisa berhenti memikirkan semalam, ucap Arman akhirnya. Semua yang kau lakukan, keberanianmu, bahkan keputusanmu untuk memadamkan api tanpa perintah. Kalau aku kehilangan satu detik lagi, mungkin aku tidak akan duduk di sini sekarang. Raihan menunduk. Suaranya rendah. Saya tidak melakukan apa-apa, Kapten. Saya hanya berusaha mengikuti kata hati. Ya, kata hati yang kau sebut-sebut itu, sahut Arman lirih. Itu yang menyelamatkan kita. Dan aku tahu sekarang, kata hatimu itu bukan sekadar insting. Itu sesuatu yang lebih tinggi. Raihan menatap Arman, tapi sebelum sempat menjawab, Kapten itu membuka tas di pangkuannya dan mengeluarkan sebuah map lusuh. Di dalamnya ada selembar foto tua. Warnanya mulai pudar. Arman memandangnya lama sebelum menyerahkannya pada Raihan. Kau tahu siapa orang ini? Tanyanya. Raihan menerima foto itu dengan tangan bergetar. Seketika matanya membesar. Wajah dalam foto itu adalah wajah yang tidak asing.
Senyum hangat seorang pria parubaya dengan seragam teknisi pesawat, berdiri di depan hanggar besar. Ini, suaranya tercekat. Ini ayah saya, Pak, almarhum Bapak. Arman menunduk. Suaranya gemetar. Ya, dialah orang yang menyelamatkanku 13 tahun lalu. Raihan terpaku. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Arman melanjutkan. Matanya menerawang jauh ke masa lalu. Waktu itu aku masih pilot muda. Pesawatku hampir jatuh karena kegagalan sistem. Semua orang panik. Teknisi kehilangan arah. Tapi ayahmu, dia tetap tenang. Dia yang menemukan kabel yang terbakar di ruang mesin dan memperbaikinya sendiri. Aku ingat wajahnya penuh debu, tangannya luka, tapi matanya begitu yakin. Sama persis seperti matamu semalam. Raihan tak mampu menahan air matanya. Ia menatap foto itu lama, mengusap permukaannya dengan lembut seolah sedang menyentuh wajah ayahnya yang sudah lama pergi. Bapak tidak pernah cerita tentang itu, katanya lirih. Yang saya tahu, beliau meninggal beberapa tahun setelah itu, di bengkel tempat ia bekerja. Saya cuma ingat satu pesan terakhirnya, sebelum beliau menghembuskan napas terakhir. Nak, kalau suatu hari kau di atas langit, jangan takut. Karena aku akan selalu berdoa agar kau tak jatuh. Arman mengangguk perlahan. Suaranya bergetar. Mungkin doanya itu yang menyelamatkan kita malam tadi. Doa dari seorang ayah yang tak pernah padam meski jasadnya sudah tiada. Raihan terisak pelan, menatap langit yang kini semakin terang. Cahaya matahari terasa lebih hangat, menyentuh kulitnya seperti belayan halus seorang ayah. Dalam hatinya, ia tahu, doa itu memang sampai. Mungkin bukan hanya menyelamatkannya, tapi juga menggerakkan hati setiap orang di pesawat itu untuk tidak menyerah. Arman menatapnya lama, kemudian berdiri. Ia menepuk bahu Raihan dengan lembut. Aku berutang nyawa pada ayahmu dulu. Dan sekarang, aku berutang hidupku padamu. Tapi mungkin ini bukan tentang utang. Ini tentang bagaimana Allah menulis jalan hidup kita dalam garis yang kadang terlihat seperti kebetulan, padahal semuanya saling terhubung. Raihan tersenyum kecil di sela air matanya. Allah memang tidak pernah salah menulis cerita, Kapten. Hanya saja, kita sering terlambat membaca maknanya. Mereka berdiri di sana cukup lama tanpa banyak bicara. Di kejauhan, matahari mulai naik sepenuhnya, menyinari landasan yang masih basah. Para penumpang sudah dijemput bus menuju kota. Tapi Raihan belum ingin pergi. Ia menatap langit biru itu. Hatinya bergetar dengan kesadaran baru. Ia tidak sendirian semalam. Ada tangan yang tak terlihat membimbingnya. Doa yang menembus langit. Dan kasih seorang ayah yang tak pernah hilang di telan waktu. Arman memandangi foto di tangan Raihan sekali lagi sebelum berkata, "Kau tahu, waktu aku pertama kali lihatmu masuk tim ini, aku merasa seolah mengenalmu. Sekarang aku tahu kenapa. Ternyata kau adalah warisan dari seseorang yang dulu memberiku pelajaran paling penting dalam hidup, bahwa keberanian sejati lahir dari ketulusan, bukan dari jabatan." Raihan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Kapten." "Bukan aku yang harus berterima kasih," jawab Arman pelan. "Tapi kita semua." Mereka saling menatap dalam diam, lalu menundukkan kepala sebentar. Sama-sama larut dalam rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Raihan menatap langit sekali lagi. Awan bergerak perlahan, seolah membuka jalan menuju sesuatu yang tak terlihat mata manusia. Di antara desir angin pagi itu, ia merasa seperti mendengar bisikan lembut, suara yang dulu sering menenangkan tidurnya ketika kecil. "Nak, kau sudah menjalankan pesan Bapak. Terbanglah setinggi yang kau mau, tapi jangan pernah lupa kemana harus kembali." Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap foto ayahnya erat-erat, lalu tersenyum dengan bibir bergetar. "Aku tidak lupa, Pak. Aku tidak akan pernah lupa." Dan di bawah cahaya pagi itu, ketika dunia mulai bergerak lagi, Raihan berdiri tegak dengan hati yang baru, bukan hanya sebagai pramugara yang diremehkan, tapi sebagai putra yang akhirnya menyadari bahwa cinta dan doa yang tulus dari seorang ayah bisa menembus langit, menunda maut, dan menuntun takdir untuk memberi kehidupan sekali lagi.